Halo, jangan lupa buat support terus channel YouTube Ketapang TV Journal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Saudara, jumpa lagi bersama saya di Tauktar Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 29 April 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Diwarnai dengan aksi kejar-kejaran, petugas dari Direktorat PSDKP berhasil menangkap kapal ikan asal Vietnam yang berada di Laut Natuna Utara. Kapal tersebut diamankan di stasiun KKP di Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa 27 April 2021. Berikut video pengejaran dan penangkapan kapal ikan asal Vietnam di perairan Natuna Utara. Proses penangkapan kapal ikan ini diwarnai dengan aksi kejar-kejaran hingga petugas dari Direktorat PSDKP atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan. Kapal tersebut diamankan di stasiun KKP di Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa 27 April 2021. Kapal Vietnam dengan nama lambung KG5090 TS berisikan 3 anak buah kapal ini juga menggunakan alat pancing terlarang yang bisa merusak ekosistem laut. Penangkapan kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara ini merupakan hasil dari pemantauan udara, di mana Direktorat PSDKP menemukan ada sejumlah kapal asing yang melakukan illegal fishing di laut, yang secara garis batas internasional masih masuk dalam perairan Indonesia. Nah, tepatnya di hari Minggu kami juga sudah mendeteksi kapal-kapal tersebut. Kemudian kita lakukan patroli udara. Kita menggunakan airborne surveillance yang saat itu melakukan pemotretan kapal-kapal tersebut. Disitulah terdeteksi ada visual bahwa di area tersebut ada kapal-kapal pelaku illegal fishing. Kemudian malamnya kami perintahkan gerak ke TKP dan hanya mendapati satu, yang lain kabur semua. Satu pun itu kemudian kami kejar bersama-sama dan dengan kesigapan dari anggota kami U-17 yang kebetulan kapal masih baru, kecepatannya juga lumayan kencang, ada 30 knot, berhasil melumpuhkan kapal tersebut. Setelah berupaya dengan segala cara, kapal-kapal pengawas perikanan KKP mampu melumpuhkan kapal pencuri ikan tersebut. Dari Kabupaten Ketapang, di Tauktar Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Kapal-kapal kita masih beroperasi sampai sini. Nah, kapal yang pernah kita tangkap. Juru bicara Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang, Marianto, memaparkan data perkembangan COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Ia mengatakan Kabupaten Ketapang bisa saja berpotensi menjadi zona merah jika masyarakat tidak patuh dengan protokol kesehatan. Kabupaten Ketapang saat ini sudah menjadi zona orange. Berbagai aktivitas malam dibatasi. Kegiatan pembelajaran pun dilakukan di rumah. Banyak pula warga mengeluhkan hal ini sebab berdampak pada perekonomian mereka. Juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang, Marianto, mengatakan tambahan terbaru kasus positif COVID-19 pada hari ini bertambah 40 orang. Ia juga mengatakan Kabupaten Ketapang bisa saja meningkat menjadi zona merah jika masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. Untuk saat ini kita masih menghimpun, Mbak, prosesnya, dan sebagaimana kita sampaikan terdahulu tanggal 26 April ini yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Ketapang mencapai 315 kasus. Dan di antara ini hingga saat ini ada beberapa yang sudah sembuh. Namun update data untuk kali ini masih dalam perhitungan kita. Dan nantinya kita akan coba kembali akan sampaikan pada masyarakat bahwa data terupdate tanggal hari ini juga akan kita expose atau kita publish.
Informasi yang masuk tadi sekitar 40. Jadi kalau kesembuhannya mungkin kita perkirakan, contohlah umpamanya sekian persen, otomatis ditambah 40 hari ini tentunya masih kurang lebih berkisar di antara 315 hingga sekian. Cuman ini jangan kita jadikan patokan dulu karena kita harus fight data kita. Nah, namun yang jelas untuk hari ini ada penambahan sekitar 40 kasus. Berdasarkan data tanggal 26 April kemarin, yang tertinggi adalah Kecamatan Delta Pawan. Ini kita maklumi karena isolasi ada 2 di sini, ada RSUD, kemudian juga ada di BSM. Nah, ini. Namun ini perlu kami sampaikan bahwa di Ketapang ini ada 7 kecamatan yang kami rilis di data terakhir kita ini terbanyak. Yakni yang pertama ditempati oleh Delta Pawan, kemudian Manis Mata, kemudian Kecamatan Sungai Melayu Raya, Sandai, Simpang Hulu, Kendawangan, dan Nangatayap. Sedangkan beberapa kecamatan lain ada yang terkonfirmasi positif, namun masih dalam angka-angka yang di bawah 10. Saya kira demikian. Menurut Bapak, apakah Kabupaten Ketapang ini bisa berpotensi menjadi zona merah, Pak? Bisa iya dan bisa tidak. Karena apa? Iya, apabila masyarakat atau kita semua ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Ketapang ini di akhir-akhir ini kita naik angka-angka kita terkait yang konfirmasi positif, karena Ketapang saat ini benar-benar sedang menggencar-gencarnya untuk menerapkan tracing ataupun melakukan razia dan langsung swab di tempat. Saya kira demikian. Jadi semakin banyak yang di swab, tentunya hasil cepat ketahuan. Nah, oleh karena itu angka-angka kita semakin naik. Namun ini menjadikan sebuah keseriusan kita bahwa Kabupaten Ketapang tidak main-main untuk menangani COVID-19 ini. Ya, sebagaimana kita merespon apa yang disampaikan surat edaran Gubernur Kalimantan Barat, tentunya Bapak Gubernur mengharapkan kita masyarakat jangan mudik. Hal ini bertujuan apa? Bertujuan yang pertama adalah kita jangan sampai membawa atau memberikan kontribusi terhadap penularan COVID-19 kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung ataupun di mana saja yang akan kita kunjungi. Kemudian kita juga jangan sampai bepergian ke luar kabupaten lain agar penularan ini kita bisa putus mata rantainya. Oleh karena itu kita berharap kepada saudara kita yang ingin mudik sebaiknya ditunda. Ditunda dalam arti apabila nanti sudah mulai aman dan sebagainya, silahkan untuk melakukan perjalanan ke luar kabupaten ataupun ke luar kota-kota lain. Saya kira demikian. Harapan kita tidak lain adalah Ketapang harus zona 0, ya, dalam arti kita aman. Kemudian kenapa kita menginginkan aman? Supaya segala sesuatu pergerakan masyarakat, usaha dan sebagainya, pendidikan sebagainya dapat lancar kembali, berjalan seperti sedia kala. Tentunya ini tidak mudah. Kita berharap masyarakat sama-sama kita menjaga Kabupaten Ketapang ini dengan cara apa? Yuk kita jalankan protokol kesehatan, kita disiplin protokol kesehatan harus diterapkan. Kemudian sementara ini hindarilah bepergian ke tempat-tempat, apalagi zona-zona yang kurang aman. Jangan sampai kita kunjungi dulu, dan kemudian juga jaga imunitas kita dan saling mengingatkan saudara kita. Mari kita jadikan Ketapang ini bebas COVID. Saya kira demikian. Harapannya agar masyarakat mengikuti himbauan dan arahan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan, serta tidak berpergian mudik menjelang libur Lebaran ini, agar tidak terjadi klaster baru COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya menggelar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua kepada pelayanan publik dan masyarakat. Vaksin yang semestinya menerapkan prokes, namun sangat disayangkan vaksin tersebut abaikan prokes sehingga membuat kerumunan warga. Kerumunan warga ini terjadi di depan kantor Balai Diklat Keuangan Kabupaten Kuburaya pada Kamis 29 April 2021. Vaksin yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya ini mengabaikan protokol kesehatan. Minimnya tempat antrian yang disediakan oleh petugas membuat kerumunan warga tidak terelakkan. Bahkan untuk mendapatkan nomor antrian, warga terpaksa harus berdiri di depan pintu masuk. Bahkan sebagian warga lainnya terpaksa harus duduk berdekat-dekatan tanpa menjaga jarak satu sama lainnya sambil menunggu nomor panggilan. Tidak hanya itu, sejumlah warga harus terpaksa mengisi formulir biodata mereka
di atas kap depan mobil. Minimnya fasilitas yang disediakan oleh pihak panitia disayangkan oleh Majelis Adat Dayak Nasional Yakobus Kumis. Ia mengatakan secara pelaksanaan, proses vaksinasi berjalan sudah lancar. Namun, ia meminta agar kedepannya pemerintah Kabupaten Kuburaya atau dinas terkait dapat memperhatikan pelaksanaan vaksinasi agar tidak ada lagi terjadi kerumunan warga. Seperti itu, karena tujuan kita ini kan memang untuk menjaga supaya tidak terjangkit. Yang paling utama itu protokol kesehatan. Kalau orang sudah melakukan protokol kesehatan, saya yakin dia terbebas, apalagi kalau dari vaksin. Nah, karena itu harapan saya juga memang kalau bisa berikutnya cari tempat yang lebih luas, lebih representatif, atau dibagi gelombangnya. Misalnya jam sekian sampai jam sekian, itu sekian orang, jam sekian sampai jam sekian sekian orang. Nah, hari ini kan ada sekitar 150 ke 250 yang vaksinasi. Semestinya memang waktunya diatur, saran kita waktunya tahapannya misalnya jam 2 jam pertama itu misalnya 25 orang atau 50 orang, 2 jam berikutnya sekian orang, 2 jam berikutnya sekian orang. Ya, itu kita sarankan supaya orang yang hadir di sini tidak berkerumunan, melanggar protokol kesehatan, kerumunan dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Di mana-mana pun harus dilakukan seperti itu. Jaga jarak, pakai masker setiap saat dimanapun berada, hindari kerumunan, jaga jarak kita, cuci tangan dan sebagainya, ikut vaksin. Vaksin ini saya walaupun alergi terhadap beberapa jenis makanan dan obat, tetapi vaksin ini tidak ada pengaruh di tubuh saya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, dalam keadaan baik. Vaksinasi COVID-19 ini merupakan tahap kedua yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya dengan menyasar pelayanan publik dan masyarakat. Sedangkan jumlah vaksin yang disediakan pada tahap vaksin ini berjumlah 250 vial vaksin. Dari Kota Pontianak, Dinda Ayu Pratiwi, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktar Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.